Bab 2870. Sarjana mengelus tulangnya. Mileye benar-benar sedang menyentuh tulang, dan dia menyentuhnya dengan sangat hati-hati, dengan ekspresi serius di wajahnya, dan tidak ada sedikit pun tanda mesum yang terlihat. Frenasi memandang Mileye tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau menolak. Setelah beberapa saat, Mileye tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Nona, ramalan tapak tanganmu luar biasa." Frenasi tersenyum dan berkata, "Oh ya." Mileye berkata dengan serius, "Ada 3 garis di telapak tangan seseorang, yaitu garis karir, garis cinta, dan garis kehidupan. Nona Frenasi, lihat garis cintamu. Ya, ini garis cintamu. Garis ini panjang dan halus, berada di atas garis kehidupan dan karir. Berarti calon kekasih Nona Frenasi seharusnya pahlawan di kalangan pria dan pahlawan dunia. Tapi pada saat ini, dia mengubah topik pembicaraan. Lihat di sini, garis hidup dan garis karir kamu sama-sama berhenti di depan garis cinta kamu, yang berarti perkembangan karir dan kehidupan kamu akan dipengaruhi oleh garis cinta kamu. Sederhananya, Nona Frenasi, ketika kamu memilih orang yang kamu cintai di masa depan, kamu harus hati-hati. Karena dia bisa jadi menentukan puncak hidup dan karirmu di masa depan." Frenasi memandang Mileye, "Maksudmu, calon lelakiku bisa membawaku lebih maju?" Mileye tersenyum tipis, "Aku tahu bahwa Nona adalah orang yang kuat dan mengandalkan dirinya sendiri dalam segala hal dan tidak ingin bergantung pada laki-laki. Namun, beberapa hal sudah ditakdirkan dan tidak dapat diubah." Frenasi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak berkata apa-apa. Mileye berkata lagi, "Nona Frenasi, apakah kamu kenal majikan pena kebenaran agung?" Frenasi memandang Mileye, matanya sedikit menyipit, "Apakah kamu kenal dia?" Mileye mengangguk, "Aku pernah melihatnya sebelumnya." Frenasi sedikit mengernyit, "Kamu pernah melihatnya?" Mileye mengangguk sedikit, dan saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan pedang biru gaib muncul di tangannya. Dia menggerakkannya sedikit, dan kata, "Manusia," di pedang biru gaib tiba-tiba muncul. Melihat kata, "manusia," Mileye terdiam. Pena kebenaran agung telah membual betapa hebatnya 6 karakter ini sebelumnya, tapi sekarang kata itu menjadi tidak berguna. Benar-benar sungguh membuang-buang emosi. Melihat kata, "manusia," di pedang Mileye, Frenasi sedikit mengernyit, 6 kata sejati. Mileye mengangguk, "Ya." Frenasi memandang Mileye, "Kamu benar-benar kenal majikan pena kebenaran agung?" Mileye tersenyum dan berkata, "Apakah aku perlu berbohong padamu?" Frenasi terdiam. Mileye melanjutkan, "Aku sangat mengenal dia dan penguasa tiada batas. Dia adalah penyebab segala sebab, semua akibat, segala sesuatu di dunia ini ada karena dia, dan dia juga mengendalikan segala sesuatu secara diam-diam." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Frenasi, berhenti dulu dan melanjutkan, "Nona Frenasi, aku hanya memberitahumu hal ini, jangan beritahu orang lain." Frenasi menatap Mileye, "Kenapa?" Mileye tersenyum tipis, "Aku tidak ingin orang lain berteman denganku karena hubunganku dengan penguasa tiada batas dan majikan pena kebenaran agung. Perjalananku hingga saat ini adalah karena usahaku sendiri. Aku tidak pernah mengandalkan siapapun. Aku tidak pernah bergantung pada siapapun sebelumnya dan aku juga tidak akan melakukannya kelak." Menara kecil. Frenasi tiba-tiba tersenyum tipis, "Tuan Muda Ye, kamu memiliki identitas seperti itu, tetapi kamu menyembunyikannya, dan kamu tidak perlu mengandalkan mereka. Aku sangat mengagumimu." Mileye tersenyum kecil, "Meskipun kerja keras seseorang melelahkan, itu sangat memuaskan. Jika tidak punya uang, aku bisa menghasilkan sendiri.
Jika tidak memiliki teknik pelatihan, aku bisa berpikir sendiri dan belajar sendiri. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Selama ini, masa-masa sulit, semuanya penuh air mata. Menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, itu keterlaluan." Mileye. Frenasi tiba-tiba berkata, "Tuan muda Ye, kamu kenal majikan pena kebenaran agung, apakah dia telah mengungkapkan sesuatu?" Mileye tersenyum dan berkata, "Apa yang ingin diketahui Nona Frena?" Setelah Frenasi terdiam beberapa saat, dia berkata, "Masa depan tandus kuno." Mileye terdiam. Frenasi memandang Mileye, "Ada apa?" Mileye tersenyum dan berkata, "Nona Frenasi, bisakah kamu menjamin bahwa percakapan aku dengan kamu tidak akan diketahui oleh pihak ketiga?" Frenasi mengangguk, "Aku berjanji." Mileye berkata dengan serius, "Masa depan tandus kuno dalam bahaya." Frenasi sedikit mengernyit, "Bagaimana ceritanya?" Mileye terkekeh dan berkata, "Kaisar Langit Kuno sudah mati. Satu perjanjian itu tidak bisa membatasi istana Raja Suci Dimensional." Frenasi berkata dengan sungguh-sungguh, "Maksudmu, istana Raja Suci Dimensional akan membatalkan perjanjian itu?" Mileye mengangguk, "Ya." Frenasi menatap Mileye, "Itu kata majikan pena kebenaran agung." Mileye berkata, "Dia tidak mengatakannya dengan jelas, tapi itulah yang dia maksud." Wajah Frenasi terasa galau. Mileye tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Nona Frenasi, jangan terlalu khawatir. Bakat datang dari setiap generasi. Ada orang seperti Kaisar Langit Kuno yang menentang kehendak surga, maka akan ada orang juga di generasi ini." Frenasi memandang Mileye, "Akankah ada anugerah Kaisar di generasi ini?" Mileye mengangguk, "Ya." Frenasi dengan cepat bertanya, "Siapa?" Mileye berkedip, "Jika aku memberitahumu, apakah kamu akan percaya?" Frenasi membeku. "Majikan pena kebenaran agung." Mileye tertawa, "Jangan bahas masalah ini." Sambil berbicara, dia menatap wajah Frenasi, lalu tersenyum, "Nona Frenasi, alismu merah. Ini tanda cinta. Artinya kekasihmu akan segera muncul. Kamu harus lebih memperhatikan dan meraih kesempatan." Frenasi melirik Mileye, lalu tersenyum dan berkata, "Tuan muda Ye, apakah tulangnya sudah selesai disentuh?" Mileye sedikit tertegun, dan Frenasi berkata lagi, "Jika sudah, bisakah kamu melepaskan tanganku? Genggamanmu agak erat." Mileye tertawa, lalu melepaskan tangan Frenasi, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Frenasi, aku memiliki etika profesional, aku hanya meramal, aku tidak punya niat jahat." Frenasi tersenyum dan berkata, "Aku percaya pada karakter Tuan Muda Ye." Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling dan berkata, "Tuan Muda Ye, ada banyak orang yang datang berkunjung." Mileye sedikit tertegun, lalu berkata, "Berkunjung?" Frenasi tersenyum dan berkata, "Tentu saja, setelah kejadian ini, ambang batas kota Suanceng kamu akan rusak dikunjungi orang." Mendengar ini, Mileye memikirkannya lalu dia pun mengerti. Jelas sekali, semua orang mengira dia ada hubungannya dengan penguasa tiada batas, dan penguasa tiada batas hampir memusnahkan seluruh klan Xiao sebelumnya. Frenasi tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Ye, 3 hari lagi akan menjadi hari ibadah di kota suci. Apakah kamu ingin ikut denganku?" Mileye sedikit mengernyit, "Ibadah kota suci?" Frenasi mengangguk, "Setiap 10 tahun sekali, kota suci akan mengadakan upacara penghormatan kepada Kaisar Langit Kuno." Mileye terdiam. Frenasi tersenyum dan berkata, "Kali ini jenius tandus kuno akan pergi beribadah." Artinya, selain beribadah,
semua orang juga boleh berdiskusi. Selain itu, semua orang juga akan pergi ke alam semesta dimensional untuk bertemu monster jenius alam semesta dimensional. Kedua belah pihak akan bertanding setiap 10 tahun sekali. Kompetisi ini sangat penting. Ini berkaitan dengan gengsi dan martabat alam semesta paralel kita. Mileye berkata dengan suara yang dalam, apakah semua monster jenius di tandus kuno akan pergi? Frenasi mengangguk, ya. Tentu saja tidak semua orang bisa pergi. Akan ada ujian di pintu kota suci, dan hanya mereka yang lulus ujian yang bisa masuk. Mileye sedikit penasaran, aku tahu sebelumnya bahwa orang-orang tandus kuno telah bersaing memperebutkan kota suci, apa sudah tidak bersaing sekarang? Frenasi tersenyum dan berkata, itu sebelumnya. Kami dulu bersaing memperebutkan kota suci setiap hari, tetapi kemudian semua orang menyadari bahwa bersaing memperebutkan kota suci tidak ada artinya, karena jika kamu tidak bisa mendapatkan persetujuan dari Kaisar Langit Kuno, meskipun kamu mendapat kota suci, itu tidak ada gunanya. Jadi, sekarang kota suci setara dengan dimiliki bersama oleh 10 kekuatan besar, dan tentu saja, juga dilindungi oleh semua orang. Mileye sedikit mengernyit, menjaga bersama. Frenasi mengangguk, kami ingin mendapatkan warisan Kaisar Langit Kuno, masyarakat alam semesta dimensional juga menginginkannya. Ada beberapa kecelakaan terjadi di kota suci. Sambil mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit, untungnya, tidak ada bahaya. Kalau tidak, jika jasad Kaisar Langit Kuno jatuh ke tangan alam semesta dimensional lagi, akan sangat memalukan bagi alam semesta paralel kita. Mileye melirik Frenasi, dan dia menyadari bahwa orang-orang tandus kuno memiliki rasa hormat yang alami terhadap Kaisar Langit Kuno, dan rasa hormat semacam itu datang dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Saat ini, Frenasi tiba-tiba berkata, kamu mau pergi? Mileye tersenyum dan berkata, mau. Frenasi tersenyum dan berkata, kalau begitu, kita harus berangkat sekarang. Mileye tersenyum dan berkata, beri aku waktu 2 jam. Frenasi mengangguk, baiklah. Mileye berbalik dan menghilang. Di tempat yang sama, Frenasi melihat Mileye menghilang di kejauhan dan tetap diam. Setelah Mileye kembali ke kota, dia mencari Quincy. Quincy memandang Mileye, kota suci. Mileye mengangguk, aku memutuskan untuk pergi melihat-lihat. Quincy tersenyum dan berkata, itu bagus. Mileye tersenyum tipis, kalau begitu aku pergi dulu. Kalau ada apa-apa, hubungi aku lewat jimat transmisi suara. Quincy mengangguk, oke. Mileye hendak pergi, ketika Quincy tiba-tiba berkata, masih punya berapa raja kristal? Mileye berkata, masih ada 6. Quincy tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan muncul di depan Mileye. Di dalam cincin penyimpanan itu, ada 10 raja kristal. Selain raja kristal, ada juga beberapa kristal dimensional premium. Mileye tercengang. Quincy tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa keluar tanpa uang. Mileye tidak menolak, dia menyimpan cincin penyimpanannya, dan berkata, jika terjadi sesuatu di sini, ingatlah untuk menghubungi aku. Quincy mengangguk, oke. Mileye tersenyum, lalu berbalik dan menghilang dari lapangan. Quincy melihat Mileye menghilang di kejauhan, lalu berkata, Tetua Zeng. Tetua Zeng muncul di belakang Quincy, dan Quincy berkata, suruh orang-orang kita pergi ke wilayah dalam, saatnya memasang mata-mata di sana. Tetua Zeng membungkuk hormat dan kemudian mundur dengan tenang. Mileye sampai di tembok kota, Frenasi berkedip, oke. Mileye mengangguk, ayo pergi. Frenasi melirik kota Suanceng di bawah, lalu tersenyum dan berkata, apakah kamu penanggung jawab akademi? Mileye mengangguk,
aku dekan dari Akademi Guanxuan, seorang sarjana. Frenasi tersenyum, menarik. Mileye tertawa, Nona Frenasi, ayo pergi. Sejujurnya aku juga ingin melihat kota suci itu. Frenasi mengangguk, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, keduanya langsung menghilang dari tempat itu. Di tengah perjalanan, Frenasi tiba-tiba bertanya, Tuan Muda Ye, kamu bilang kamu kenal majikan pena kebenaran agung, bisakah kamu memberitahu aku orang seperti apa dia? Sejujurnya, dia hanyalah legenda bagi kami, dan aku cukup penasaran. Mileye berkata, dia adalah orang yang tidak tahu malu dan sangat cabul. Frenasi bersambung.